Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranti Nur Amalia, NPM 719414943 dari kelas 2020C. Di sini saya akan membahas tentang artikel yang sudah saya buat dengan tema pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 melalui kebijakan industri pariwisata. Di Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam karena Indonesia memiliki letak yang strategis dan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebudayaan sosial dan ekonomi dan juga pariwisata serta flora dan fauna. Maka dari itu paling berkembang dan menguntungkan adalah di bidang pariwisata karena manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Indonesia sendiri pertama kali menginfokan kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Masifnya penyebaran virus ini membuat peningkatan kasus positif virus ini begitu cepat. Dan dengan adanya kasus ini membuat masyarakat menjadi ketakutan karena virus ini memang tidak nampak, tetapi virus ini bisa mematikan. Dan gangguan ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global menjadi menurun drastis dan dampak pandemi ini terhadap perekonomian lebih parah jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang dulu. Sektor wisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah masing-masing. Untuk memperbesar pendapatan, maka diadakannya program pengembangan dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Tapi dengan adanya virus ini mengakibatkan segala sektor pariwisata menurun. Pandemi ini tidak hanya memikul sektor pariwisata, tetapi pada usaha yang lainnya dan mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan dan banyak daerah yang mengandalkan dan bergantung pada pariwisata sebagai pemasukan utamanya. Karena mengingat tidak adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir karena kasus ini setiap tahunnya meningkat. Pandemi COVID yang terjadi di Indonesia saat ini telah mengundang keramaian publik, yaitu dengan banyak meresahkan masyarakat dan adanya virus ini, stigma masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi membuat banyak persepsi dan berbeda-beda. Tidak banyak yang menganggap hal ini serius untuk ditanggapi, namun beberapa juga kalangan merasa ketakutan karena virus ini berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Dampak dari kejadian ini dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap semua kalangan, termasuk pada sektor pariwisata, yang dimana karena virus ini banyak wisata yang tidak memperbolehkan kalangan anak-anak atau dewasa dengan sekedar untuk berkunjung karena virus ini dapat menjangkit terhadap tubuh seseorang dengan waktu yang cepat dan keadaan tubuh yang tidak stabil atau kurang sehat. Masyarakat mulai banyak mengantisipasi bagaimana hal tersebut tidak dapat terjadi secara berskala besar. Dengan jumlah yang banyak, Indonesia negara yang berpenduduk besar tidak ketinggalan untuk mengambil langkah seperti hanya melawan COVID dengan diadanya PSBB yang dimaksud ini agar bisa mengurangi tersebarnya virus dan juga dilakukannya lockdown. Dengan diberlakukannya PSBB dan juga lockdown sangat berpengaruh besar pada sektor ekonomi yang sangat menurun. Karena hal ini wajar dilakukan oleh masyarakat karena mengingat dengan adanya PSBB dan juga lockdown yang dianjurkan untuk melakukan segala kegiatan di dalam rumah seperti halnya dengan sekolah, pekerjaan, hiburan dan juga lainnya. Dengan adanya kejadian ini, masyarakat mulai melakukan pengawasan diri, tidak terjangkit dengan virus tersebut dengan mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dengan melakukan segala sesuatu tidak boleh keluar rumah, maka banyak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang terkena PHK melakukan usaha kecil seperti berjualan di pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena disebabkan oleh pandemi COVID yang belum berakhir.
Berbagai upaya sudah banyak dilakukan karena disebabkan oleh pandemi COVID yang belum berakhir. Social distancing yang dimana di sini dapat mengurangi penyebaran virus ini. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh WHO untuk mengurangi laju penyebaran COVID. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat harus mengurangi aktivitasnya di tempat umum, dan kebijakan ini telah menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha sehingga banyak usaha di berbagai sektor berhenti, baik itu secara sementara ataupun permanen. Pariwisata Indonesia adalah salah satu sektor yang penting yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, karena dalam hal ini pariwisata adalah sektor unggulan kedua setelah pertanian. Sektor pariwisata ditargetkan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Pariwisata juga merupakan salah satu andalan perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah. Bisa kita lihat dari industri pariwisata di daerah yang memiliki potensi dan kedua keindahan alamnya. Dengan adanya pariwisata ini bisa membantu para pengangguran untuk mengoptimalkan perekonomian kembali. Contoh seperti usaha untuk membuat penginapan, apabila ada yang ingin berkunjung bisa langsung menikmati penginapannya. Jasa sewa kendaraan, usaha kuliner, dan membuat toko oleh-oleh. Dan kita masuk pada pembahasan, yaitu pengaruh COVID pada sektor perekonomian. Ekonomi adalah salah satu faktor terpenting dalam kehidupan sehari-hari karena manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi ini sendiri dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dimana contohnya seperti membeli makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal lainnya. Pentingnya ekonomi ini dalam kehidupan manusia tersebut menuntut untuk negara mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian di Indonesia berjalan dengan stabil. Meskipun perekonomian global saat ini terguncang, selain pada pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang mendorong pembangunan nasional dalam sebuah negara. Terlalu banyak ketidakpastian dalam tahapan krisis COVID saat ini. Informasi berubah cepat. Aspek ekonomi ditempatkan dan memilih strategi baik dalam mengelola kebijakan di era krisis seperti ini. Dari adanya permasalahan ini terjadi di Indonesia yang telah menyebar dengan cepat di berbagai negara, dampak yang besar bagi pedagang, anak-anak, dan juga lansia, di mana menjadi suatu kebutuhan pokok setiap masing-masing individu. Adanya hal ini berupa mengalami kepanikan akibat terjadinya virus ini. Namun pada kondisi awal terjadinya COVID ini berlaku mulai menyurut sepi diakibatkan adanya terjangkit virus, walaupun Indonesia telah memberitahukan untuk tidak keluar rumah dan untuk sementara stay at home. Sisi negatif dari adanya virus ini hampir dirasakan seluruh masyarakat, bagi pedagang maupun pekerjaan dan sektor ekonomi, juga pariwisata, yaitu di mana perekonomian menurun. Bagi pekerja swasta, banyak dari mereka yang tidak bekerja untuk sementara ataupun yang bekerja di kantoran, ada juga yang terkena PHK. Sektor informal yang selalu paling merasakan dampaknya, baik itu dari krisis ekonomi maupun yang lain. Kedua, di sini kita akan membahas tentang pemulihan ekonomi pasca COVID melalui sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis. Usaha untuk dikembangkan menjadi pendapatan daerah. Pariwisata mampu menempatkan diri menjadi penghubung antar wisata dengan tempat-tempat yang dikunjungi lainnya. Dengan adanya sektor pariwisata ini, penurunan perekonomian hampir pulih dan kembali stabil karena
banyak sektor pariwisata yang digunakan untuk mencari perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.